warahmatullahi wabarakatuh, sobat pecinta Coffee Mania. Hanya di Coffee Channel TV Oasis TV Indonesia kita akan menemukan sesuatu yang beda. Yang pastinya di kesempatan weekend kali ini saya berada di Yayasan Bandung Moy. Dan di sebelah kanan saya ada sahabat saya satu angkatan. Beliau juga selain jadi seniman, aktor juga, seniman longser, juga salah satu tokoh pergerakan ya. Dari mulai zaman Pak Harto lengser hingga sekarang beliau tetap eksis sebagai tokoh pergerakan. Dan sekarang beliau eksis juga pergerakan di kebudayaan. Assalamualaikum Mang Her. Waalaikumsalam Bang Sukmas. Sebelumnya saya akan nyuruput kopi dulu. Oh iya Mang. Karena di Siap, Coffee on the siap, Street kita akan menemukan sesuatu yang beda. Jangan lupa duduk pakai tangan kanan, biarkan hangat, dan yang keempat adalah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di Coffee on the Street kali ini, kemarin pada tanggal 9 Februari di Taman Musik Bandung, kita merayakan Hari Pers Nasional ya, Oh, iya. Bang Her. Dan di situ ada tokoh-tokoh yang mendapatkan penghargaan sebagai tokoh teladan, inspiratif dan kreatif tentunya. Dan kebetulan di acara tersebut ada Kang Dada Rosada sebagai Bapak Bandung, Oge sebagai Inohong Bapak Bandung, Bandung. Cepopong ya, Cepopong hadir di acara HUT Pers Nasional. Dan tentunya Mang Her ini adalah salah satu tokoh yang mendapat penghargaan sebagai tokoh teladan, kreatif dan inspiratif. Ini salah satu buktinya, ya. Nah, Mang simbolis aja, Bang. Ya. Alhamdulillah. Ini piagam ini memang tidak seberapa, Bang. Ya. Ini bisa dinilai dengan uang itu jelas. 50.000, 100.000 udah ketebak kalau bahasa Jermannya. Tapi di balik penghargaan ini, sesungguhnya yang paling berarti adalah siapa yang menerima penghargaan tersebut. Ya, piagam itu biasa-biasa saja, tapi yang mendapatkannya adalah orang-orang luar biasa. Kang, selamat sekali lagi ya, Mas. Atur nuhun. Oke. Kaget tuh, Bang? Kaget. Ya kaget sih. Kaget, ya kaget sih. Pokoknya di Tohop ya, walaupun beliau tidak datang karena tokoh pergerakan itu tidak bisa diam di tempat. Oke, dengan penghargaan ini apa nih, Bang? Ya Harapannya lah. intinya saya ucapkan terima kasih pada yang memberi penghargaan ini. Ini di sini apa? Jurnalis Media Media Indonesia. Indonesia. Ya, terima kasih kawan-kawan jurnalis telah memberikan penghargaan kepada saya. Sebenarnya sangat tidak layak ya buat saya tuh nggak layak menerima ini. Banyak yang lebih lebih hebat dari saya ya, lebih hebat dari saya. Misalkan di dunia seni, di seni longser juga, gitu. Seni pada umumnya, seni longser atau budaya bahkan dunia pergerakan. Saya hanya setitik embun yang mungkin gak begitu besar lah pengaruhnya. Banyak orang-orang besar yang memang lebih layak juga dapat penghargaan ini. Tapi saya tidak menolak dan saya terima kasih ya, dan semoga ini menjadi motivasi kepada saya untuk terus mau berjuang untuk mengembangkan kesenian, budaya, terutama budaya Jawa Barat untuk lebih maju, lebih terhormat, juga menggerakkan ya anak-anak muda untuk mencintai kesenian tradisional. Kalau Mang Her ingin tahu kenapa salah satunya kita memberikan penghargaan ke Bang? Saya nggak tahu kenapa. Salah satu bocorannya adalah Mang Her ini dari dulu sampai sekarang ini adalah salah satu tokoh mandiri, ya, tidak mengandalkan uang udunan dari pemerintah, ya, itu salah satunya. Yang penting mah bergerak aja. Sementara orang lain
menggantungkan kesenian dan kebudayaannya itu kepada ya tadi kalau coba Bapak angkat ya pemerintah. Ya, saya tidak menolak Ya. hal itu. Kemandirian ada, memang lebih besar kemandiriannya, tapi andil pemerintah juga ada. Gitu ya. Ya suka tidak suka Ya, memang harus kita ya, sinergi. karena Mulai idealis teuing lah, Mang. bukan mulai idealis, pemerintah punya kewajiban dan Oke. kita punya hak untuk misalnya dapat fasilitas dari pemerintah. Nah, cuman kan pemerintah mah teu usik kan gitu. Teu usik memberikan ini memberikan Subsidi lah. subsidi kepada pelaku budaya atau seniman, ya mungkin karena anggaran. Tapi diharapkan mah hanya pemerintah itu ya punya anggaran besar lah. Ya. Itu betul loh. Dana abadi kebudayaan itu betul-betul nyata adanya Ada sebetulnya. untuk pemajuan kebudayaan. Kalau namanya dana abadi, artinya dana yang nggak akan habis-habis. Nah, itu yang harus bisa memang membantu para seniman. Nah, bukan saya saja, gitu, pada pelaku budaya yang lain yang memang juga sangat membutuhkan ya untuk support dari pemerintah dari program dana abadi kebudayaan yang dicanangkan udah berapa 10 tahun, 10 tahun kemarin ya. Ya. Semenjak ada undang-undang pemajuan kebudayaan 2017 bahwa bukan akan lagi ada dana abadi kebudayaan ya untuk pemajuan kebudayaan Itu sudah Indonesia. tersalurkan ya. Ya sebagian sudah tersalurkan. Salah satunya dalam kegiatan Yayasan Saya- Bangmo apa tuh? Saya juga kemarin kan dapat dana abadi kebudayaan itu ya dalam pewarisan seni longser ya, melakukan pewarisan seni longser untuk lebih bahwa longser diperkenalkan kepada anak-anak remaja. Bentuknya apa, Mang? Medianya barang, cash Uang money? ya, Uang ya. uang cash money, dan misalkan dalam cash money itu ya bisa dibelanjakan untuk kepentingan kebutuhan barang juga kebutuhan produksi berkesenian. Tapi ada memang yang- tidak untuk gaji. Ya, Untuk tapi tidak ada untuk gaji saya kan gitu. Ada yang lucunya juga, yang membedakan seniman ataupun proyek-proyek misalkan bukan seniman, contohnya gini, ketika zaman Belanda, ketika membangun, bedanya dengan sekarang apa, Mang? Kalau membangun jalan itu, semennya jelas nih, sekarang tuplak semua di zaman Belanda itu ya. Kalau ada untung dibagikan. Kalau sekarang apa? Sebelum dibikin jalan, udah dibagikannya saya sana. Ternyata banyak ngebol-ngebol. Mungkin di kesenian juga sama seperti itu. Mungkin nggak ada lah ya, tapi Ada juga, ada juga ada ya. yang melakukan Artinya seperti itu. harusnya proyek ya. Kadapur lah kerbeas, teka rasa beak kayak jadi Tapi program sekarang itu bagus langsung ke tangan program dari pemerintah itu ada, terutama dari kementerian ya. Ya. Tidak lewat orang pihak ketiga ya. Tidak lewat pihak ketiga. Langsung ya. Itu langsung kepada pelaku budayanya. Cuman memang juga bukan diperuntukkan untuk kesejahteraan si pelaku budaya itu sendiri, tapi bagaimana itu menstimulan untuk memajukan kebudayaan yang digelutinya. Kan gitu. Tapi Bang, ngomong-ngomong kan banyak keluhan nih. Anggapnya sampai 2024 sekarang seniman-seniman tusna lokal itu bobor akhir kadapur akhir merokok wae hese. Tapi sekarang ketika KDM sudah dilantik menjadi gubernur Jawa Barat periode 2025-2030, seniman dan budayawan menaruh harapan besar kepada Kang Dedi dan Kang Erwan tentunya gitu. Artinya insya Allah bisa merubah kebijakannya, keberpihakannya kepada para seniman dan budaya. Bagaimana tanggapan Bang? Ya, saya menanggapi punya rasa optimis ketika gubernur yang baru ini ya, Kang Dedi ini, karena dia sangat mencintai budaya Sunda ya, khususnya budaya Sunda, dan mudah-mudahan budaya Sunda itu lebih nanjir atau lebih maju lagi ketika Mengembalikan jati dirinya ya. jati diri kesundaannya itu memang betul-betul muncul, baik secara praktek maupun secara praktek bentuk kebudayaannya, juga secara falsafah kebudayaannya.
juga pengetahuan kebudayaannya mudah-mudahan itu bisa diterapkan di sekolah, di masyarakat, ya kan gitu. Saya lihat dia di YouTube dia keberpihakannya jelas ya. berpihak kepada masyarakat, seniman budayawan itu. Saya cukup membanggakan. Mudah-mudahan ini bisa konsisten dan bisa terjaga, juga dibantu oleh wakilnya, juga dibantu dengan yang lain-lainnya supaya Atur nuhun Kang Dedi ya, tetap semangat dan berjuang untuk rakyat. kebudayaannya di Jawa Barat ini lebih maju. Nah, dan besar harapan juga bahwa sekarang ini penting, ini bukan melatih atau mengembangkan keseniannya ya, tapi bagaimana juga melatih para seniman itu memanage dirinya sendiri, juga memanage mengelola keseniannya supaya juga ketergantungan kepada pemerintah memang tidak ada, tapi pemerintah juga kalau memang nggak ada anggaran, apalagi sekarang udah pangkas-pangkasan, tapi memberi ruang fasilitas tempat yang lebih mudah, gitu kan. Misalkan ruang-ruang publik itu lebih yang sekarang banyak yang jarang dipakai, kayak taman budaya jarang dipakai kan gitu. Saya lihat jarang dipakai karena tidak tiap hari ada pagelaran, tiap hari. Misalkan Gedung Indonesia Membuga, YPK, Rumitang Siang, kan itu difungsikan lagi ya. Difungsikan lagi. Jadi dihidupkan lagi lah. Iya, tidak, misalkan bahwa support itu bukan hanya soal anggaran, kan itu bukan hanya soal anggaran. Kalau memang tidak anggaran juga lewat support misalnya dari dunia usaha. Nah, dunia usaha mewajibkan ada Bapak CSR, kan ada CSR, ada program-program CSR dari bank, dari perusahaan-perusahaan daerah yang dimiliki, kan itu banyak. Jangan seperti kemarin-kemarin saya lihat di Jakarta gitu, ada bank CSR-nya dimakan oleh anggota-anggota terhormat yang ada di Senayan. Kan ngeri itu. Sebenarnya kan itu untuk kemakmuran rakyat, tapi ternyata untuk kemakmuran anggota dewan. Sedih. Kalau menurut saya itu terlalu jauh. Kadang-kadang kita sendiri suka miris, Bang. Di mana kita dilahirkan, kadang-kadang urusannya, misalkan Emang dengan saya punya jabatan, lupa sama Emang. Gitu, Bang. Lupa bahwa kita itu pernah hirup sauyunan kesang, emangnya pernah puasa. Nah, itu miris sekali kadang-kadang. Saya punya jabatan, tidak bisa mengayomi dan tidak bisa bersinergi, karena ruang-ruang itu sebetulnya kesempatan itu ada dan nyata. Ini kan persoalan tadi perusahaan cek mama beteng deui Ya. Kita sedih, Bang ya. Nah, menanggapi di dunia lingkungan kita sendiri, gimana saran Bang nih? Ya, saya begini aja pesan saya. Para pejabat dimanapun juga, itu maupun di kepemerintahan, di kampus, kan gitu. Tapi di kampus ISBI nggak ada ya? Ya, di kampus manapun. Nah, ini kan saya tidak bisa bicara. Kalau kampus ISBI mah bersih pokoknya. Saya tidak bicara alma mater, kan gitu. Saya tidak bicara alma mater. Bersih mun masjid unggul mah. Tapi umum, ya. Itu lebih umum bahwa kita itu jangan berpikir tentang perut diri sendirinya saja, keamanan pada dirinya sendirinya saja, tapi juga dalam perut itu ada hak orang lain. Kan juga berpikir juga tentang hak-hak yang lain, ya kan gitu, dan kewajiban yang lainnya, bahwa kewajibannya bukan untuk dirinya sendiri juga, kan gitu. Nah, itu yang harus dilakukan, bahwa kita memang harus berpikir, bermain rasa. Perut mah nuturga. Perut pun penting gitu, tapi Betul. ulah ke dirinya seorang bumbu, kan gitu. Jadi cari aman, demi perut sendiri. Mun aya masalah nanaon teh nakeun bae da, batur teu ngaganggu urang. Itu sangat tidak baik. Ingin tahu podcast lebih panjang dengan Mang Her? Di podcast berikutnya di Coffee on the Street. Ngopi, ngobrol, rupa tentunya.
harapan saja Mang secara ini menyangkut dari penghargaan gitu ya, karena kadang-kadang yang kita berikan itu pada sebagian besarnya ada orang yang dilihat sebelah mata dan dilupakan. Maka kita memberikan penghargaan kepada mereka itu yang mungkin prestasinya banyak ya, tapi dari denge gitu mah, dan disalurkan gitu. Harapan saya bukan untuk saya ya, bukan untuk saya. Misalkan untuk para pelaku budaya, karena di sini penghormatannya untuk saya sebagai pelaku budaya. Ya, fasilitasilah para pelaku budaya yang konsisten, yang sungguh-sungguh mengembangkan kebudayaan khususnya di Jawa Barat agar perutnya terjaga, supaya dapurnya terjaga dan berkeseniannya pun betul-betul terjaga, sehingga bisa mewariskan kesenian Yang punya bobot ya. kesenian yang Jawa Barat yang memang sudah hampir tidak disukai oleh generasi-generasi milenial sekarang, bahkan generasi Z disebutnya, itu bisa lebih disukai. Nah, dengan cara terus para pelaku budaya yang konsisten itu disupport dengan cara menyelamatkan betul Ulah nyelamatkan betul lah pokoknya nama. Oke, sobat pecinta Kopi Mania, memang asik, menarik, dan tentunya akan semakin seru jika ngobrol sama Mang Her, karena kalau di film itu bisa 1000 episode Mang ya, dari mulai seni longser, pergerakan, ketidaknyamanan oleh keluarga, dan lain sebagainya. Tapi biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang paling penting adalah tetap kita harus berkarya terus dan terus. Salam hormat kepada KDM dan Kang Erwan yang sudah terpilih, dan mudah-mudahan keduanya bisa menjadikan contoh dan panutan yang bisa mengayomi semua, tidak hanya seni budayawan ataupun masyarakat yang termarginalkan, tapi dengan adanya sosok KDM yang tegas, yang mungkin kalau menurut saya beliau adalah pemimpin yang tepat untuk memimpin Jawa Barat. Dan satu hal lagi Mas, terkadang katanya Sunda dihancurkan oleh orang Arab. Itu muatannya politis dan agama. Sadar tidak sadar, ada negara lain, Cina dan sebagainya, sadar tidak sadar dihancurkan oleh tetangga sendiri. Ada tetangga dari provinsi Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Artinya mereka yang datang ke Sunda ini, dia punya budayanya. Dan terkadang orang Sunda sendiri lemah ya gitu. Nah, terakhir buat orang Sunda supaya lebih ngebantu Kang Dedi ya, supaya membangkitkan semangat ulama. Ya, kuatkanlah jati diri kesundaan kita dengan menggali kebudayaan yang kita miliki. Kita tidak memungkiri bahwa kita banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya lain. Bahkan kita sejak Indonesia, mungkin sebelum Indonesia masih Nusantara, pengaruh budaya asing itu sangat kuat. Pengaruh India, pengaruh Hindu, pengaruh Buddha, pengaruh Cina, pengaruh Arab, dan pengaruh Eropa. Ya, itu sangat mempengaruhi kebudayaan Indonesia, termasuk kebudayaan Sunda. Ya, sampai sekarang dari dulu kan. Jadi kita tidak bisa dipungkiri kebudayaan lain mempengaruhi kita, tapi tetap kita harus menjaga jati diri kita, kebudayaan kita, walaupun dalam bentuk semacam akulturasi antar kebudayaan, dan menunjukkan kejati diriannya, kesundaannya sebagai orang Sunda. Yang penting mah salam waras, salam rasional, salam budaya, dan salam kopi tanpa gula. Sebaik-baiknya kopi adalah kopi hitam tanpa gula. Kalau gula kan semut Mang-nya. Kopi pahit masih bisa dinikmati Mang. Tapi kalau kehidupan kita pahit, di seniman bau ya, di politik bau, di dunia usaha bau, hese Mang-nya kalau sudah pahit Mang-nya. Jadi sekarang ada istilah stres intelektual sindrom ya, siap aman. Nah itulah jadi persoalan, bukan siap tapi aman, tapi ditunjukkan bahwa
semuanya aman, materinya aman, janjinya tepat. Ya, yang penting mari kita sama-sama untuk memperbaiki diri. Amin. Ya, yang tadinya merasa penting, merasa punya jabatan, yuk kita bareng. Moal di bawah maut, ya. Mobil loba, beteng kuci truk, moal pokoknya mah. Ya, nu penting mah bagaimana ilmu kita, jabatan kita ini bermanfaat untuk orang banyak. Bukan begitu, Bang? Oke. Salam waras. Ayah beren.